Hai, saya Nando. Mengapa kita harus mengajarkan keuangan kepada anak kita dari sejak dini? Ini adalah pertanyaan yang selalu timbul di benak saya di saat saya punya anak. Mengapa kita harus mengajarkan tentang uang kepada anak-anak kita? Hal ini yang tidak saya dapatkan di saat saya masih kecil kepada orang tua saya. Saya baru belajar tentang uang itu ketika saya sudah mulai beranjak di bangku perkuliahan gitu kan. Nah, tentunya mengajarkan keuangan kepada anak ini adalah investasi jangka panjang. Kita tidak bisa mengharapkan misalnya anak kita saat ini masih di usia dini, masih balita misalnya kan, masih di bawah 5 tahun, kita mengajarkan dia cara ini cara itu gitu kan. Nanti di saat dia sekolah dia sudah mengerti. Tidak begitu cara pola pikirnya gitu kan. Tentunya kita berharap ketika nanti dia bisa mendapatkan uang sendiri, ketika nanti dia mendapatkan penghasilan dari pekerjaan dia bisa mengolah uang itu dengan baik. Nah, alasannya yang paling utama adalah agar anak tersebut bijak menggunakan uang. Bijak dalam hal apa? Nah, biasanya ketika dulu kita mendapatkan uang dari orang tua ataupun uang dari kerabat-kerabat orang tua, kita itu selalu menggunakan uang kita itu untuk membeli sesuatu, ya, untuk memuaskan keinginan kita gitu kan, untuk memuaskan rasa penasaran kita terhadap suatu hal. Nah, dengan kita mengajarkan anak tersebut tentang keuangan misalnya kan, kita harapkan kelak ketika dia mendapatkan uang dari hasil dia sendiri, dia bisa mengelola uang tersebut dengan baik gitu. Entah itu digunakan dia untuk menabung dulu, atau dia berinvestasi, atau bisa jadi dia mengelola atau memutar uang tersebut sehingga dia bisa menggunakan uangnya dengan bijak. Nah, alasan yang selanjutnya yaitu agar dia pintar terhadap uangnya. Pintar dalam artian apa? Dulu ketika kita masih sekolah, ketika saya masih sekolah, saya tidak bisa ataupun belum tahu apakah ini keinginan ataupun kebutuhan. Secara pola pikir saya pribadi waktu itu belum matang. Karena apa? Karena saya tidak pernah mendapatkan hal-hal pelajaran-pelajaran tentang bagaimana ketika kita mempunyai uang. Nah, diharapkan anak ini bisa pintar terhadap keuangan. Pintarnya gimana? Dia tahu mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan, sehingga dia bisa mengeluarkan uangnya sesuai dengan pemikiran dia. Misalnya ketika dia mendapatkan uang, dia membeli HP baru misalnya, padahal dia masih punya HP yang bisa dipakai. Nah, itu kan adalah sebuah keinginan gitu kan. Nah, diharapkan dengan dia mengerti keuangan, dia bisa menunda keinginannya untuk hal-hal yang lebih dibutuhkan lagi gitu kan, yang lebih dibutuhkan dalam hidup dia gitu. Jadi bukan hanya dapat uang langsung beli ini, dapat uang langsung beli ini gitu. Jadi uangnya habis-habis gitu-gitu aja gitu kan. Nah, alasan yang selanjutnya adalah agar anak ini mengerti betapa pentingnya uang. Masih banyak orang-orang yang menurut saya pola pikirnya ya, dia bilang uang itu bukan segalanya gitu. Tapi realitanya di zaman sekarang ini segalanya itu butuh uang. Tanpa adanya uang, kamu tuh bukan siapa-siapa gitu. Kecuali memang kamu dari keluarga yang terhormat gitu. Misalnya bapakmu dulunya haji ya, atau bapakmu dulunya tokoh ulama gitu kan, tokoh pendeta misalnya kan. Sementara kalau kamu bukan siapa-siapa, kamu orang-orang biasa, ukurannya itu adalah uang. Jadi dia mengerti kalau uang ini benar-benar berharga gitu, benar-benar berguna untuk masa depan dia, sehingga dia akan bekerja lebih keras untuk mendapatkan uang, tentunya dengan cara yang halal ya. Dia akan bekerja keras untuk mendapatkan uang yang banyak, dan dia bekerja keras agar tidak menyia-nyiakan uang tersebut. Nah, itulah alasan mengapa kita harus mengajarkan keuangan terhadap anak kita di usia dini, agar dia terlatih hal-hal tersebut dari usia dini gitu kan. Nah, kalau misalnya kita terlambat ataupun kita tidak mengajarkan, dikhawatirkan kelak di masa dewasa dia, di masa dia bisa mendapatkan uang, ya hidupnya gitu-gitu aja gitu kan. Makanya ada istilah, banyak orang yang bingung gitu uangnya perginya kemana gitu. Dia dapat gaji misalnya, dia dapat lotre misalnya gitu kan, dia bingung kok uangnya tiba-tiba habis gitu kan. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa kita itu tidak
mengelola uang dengan baik. Nah, itulah alasan mengapa kita harus mengajarkan uang terhadap anak kita sejak dini.